Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan dipeluk oleh Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami telah dibangunkan atau kami telah menyelesaikan aktivitas kami pada hari ini ya Bapa. Biarlah kami dapat membuka hati dan pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu dan menerima firman-Mu sebagai rema bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkaulah yang memimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8-10. Lalu pembacaan Alkitab kita 1 tahun ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 12-13 dan Matius pasal 9 ayat 1-17. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam Wahyu 2 ayat 8-10, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Penulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes di Pulau Patmos antara tahun 90 dan 96 Masehi atau Majesty Book Publisher 2007. Kitab Wahyu terdiri dari 22 pasal. Wahyu artinya petunjuk untuk menyingkapkan hal-hal tersembunyi yang sulit dipahami oleh pada umumnya. Malaikat Tuhan membantu Yohanes untuk memahami nubuat yang disampaikan kepadanya. Mengapa Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos? Karena setelah Kaisar Romawi bernama Domitianus memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, semua masyarakat yang berada di bawah pemerintahannya harus menyembahnya. Yang tidak menyembahnya akan dihukum. Dalam keadaan seperti itu, Rasul Yohanes tetap memberitakan Injil yang menyatakan hanya Tuhan yang patut disembah dalam kehidupan sehari-hari. Karena dianggap tidak sejalan dengan titah kaisar, akhirnya Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Di pulau inilah Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Rasul Yohanes pada pasal 2-3 yang berbicara tentang gereja yang terdapat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Keberadaan ketujuh gereja atau warga jemaat ini adalah gambaran pergumulan seluruh gereja di berbagai tempat dan sepanjang zaman. Dengan merujuk pada kebenaran ketujuh gereja tersebut, yang merujuk pada keberadaan ketujuh gereja tersebut, firman Tuhan ini hendak mengajak setiap orang percaya atau sebagai gereja Tuhan secara individu untuk mengintrospeksi diri pada posisi mana sedang berada pada saat ini. Pada paparan singkat berikut ini akan mempelajari firman Tuhan kepada malaikat kepada jemaat yang terdapat di Smyrna. Yang pertama, menuliskan firman Tuhan kepada malaikat jemaat di Smyrna dalam ayat 8a. Siapa yang dimaksud dengan malaikat jemaat di Smyrna? Untuk sementara waktu terdapat 3 jawaban sebagai berikut. Pasukan Allah dari surga untuk mendampingi setiap gereja, pemimpin warga jemaat, dan sebagai simbol untuk seluruh jemaat itu sendiri. Yang lebih tepat dari ketiga jawaban tersebut ialah yang kedua, yakni pemimpin jemaat untuk diteruskan kepada seluruh warga jemaat yang terdapat di Smyrna. Lalu yang kedua, firman Tuhan dari yang awal dan yang akhir, dan yang telah bangkit dari kematian dalam ayat 8b.
Siapa yang dimaksud dengan yang awal dan yang akhir serta yang telah bangkit dari kematian? Yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang menunjuk pada pribadi ini selain dari Yesus Kristus. Dari semua nabi atau rasul dan atau tokoh agama yang sanggup mengalahkan kuasa kematian, lalu bangkit dari kematian, hanyalah Yesus Kristus. Selain Alkitab, buku-buku sejarah sejaman pun mengungkapkan Yesus Kristus disalibkan, mati, dan bangkit dari kematian. Jika terdapat berita tentang Yesus Kristus yang berbeda, tentu saja berita tersebut bukan Yesus Kristus yang dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi dan bukan juga Yesus Kristus yang diberitakan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Lalu yang ketiga, Tuhan mengetahui kesusahan, kemiskinan, dan fitnah orang-orang Yahudi dalam ayat yang ke-9. Kesusahan yang dialami warga jemaat di Smyrna tidak tersembunyi dari hadapan Tuhan. Ia memperhatikan penderitaan umatnya. Secara pribadi, Tuhan memperhatikan kesulitan orang-orang percaya di Smyrna. Jemaat Smyrna kehilangan harta yang mereka miliki selama ini. Tetapi karena percaya kepada Tuhan, properti mereka dirampas oleh orang-orang yang tidak setuju dengan mereka. Walau tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi mereka kaya karena iman mereka teguh kepada Kristus. Mereka bergantung penuh kepada Kristus, walaupun mereka menderita karena keyakinan mereka. Hal ini tidak mudah bagi orang-orang percaya. Terdapat orang-orang di sekitar yang menolak mereka percaya. Orang-orang yang menolak mereka merasa paling religius, tetapi tidak hidup berdasarkan kebenaran. Orang-orang percaya kepada Kristus ditolak oleh orang-orang yang telah beragama. Orang-orang percaya Smyrna tetap setia walau mengalami berbagai tantangan dan kesulitan, karena mereka telah merasakan kasih dan pelukan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, jangan takut pada penderitaan dalam ayat 10. Tuhan mengingatkan orang-orang percaya Smyrna bahwa orang-orang percaya tidak memiliki hak istimewa untuk tidak menghadapi penderitaan. Karena itulah Tuhan berpesan, jangan takut, harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan seluruh umat manusia. Penderitaan yang menimpa orang-orang percaya bukanlah hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lalu yang kelima, akan dicobai selama 10 hari dalam ayat 10. Tuhan berfirman akan menghadapi penderitaan selama 10 hari. Hal ini berarti Tuhan yang mengendalikan perjalanan sejarah dunia. Tuhan sanggup membatasi masa ujian terhadap orang-orang percaya. Pembatasan penderitaan ini adalah bukti perhatian Tuhan terhadap orang-orang yang percaya. Hanya Tuhan yang memiliki kekuatan untuk membatasi penderitaan setiap orang. 1 detik sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya teguh kepadanya. Hal ini patut diyakini sepenuhnya oleh setiap orang percaya. Lalu yang keenam, hendaknya mendengar perkataan Roh kepada jemaat dalam ayat 10. Tuhan memberi telinga bagi setiap orang. Pada pesan ini, Tuhan mengharapkan umatnya mendengar atau memperhatikan hal-hal yang telah disampaikan Roh Kudus terhadap jemaat yang terdapat di Smyrna. Karena iman timbul karena mendengar firman Tuhan, Tuhan menghendaki orang-orang percaya Smyrna untuk mendengar firman Tuhan yang menimbulkan iman dalam kehidupan. Hanya dengan beriman, setiap orang berkenan kepadanya. Lalu yang ketujuh, yang menang tidak akan menderita pada kematian kedua dalam ayat yang ke-11. Apa yang dimaksud dengan kematian kedua dalam hal ini? Kematian pertama adalah kematian fisik atau tubuh setiap orang percaya. Sementara kematian kedua adalah kematian rohani kekal setelah penghakiman terakhir. Jadi, orang-orang percaya tidak akan mengalami kematian kedua atau kematian rohani kekal. Karena Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Orang-orang percaya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pegang erat kami ya Bapa, peluk kami dengan erat ya Bapa, agar kami tidak pergi meninggalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.